got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jelita Puspita Saristorus dengan NIM 2025833109. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu kondisi klinis terkait metabolisme mineral, yaitu kretinisme. Kretinisme merupakan salah satu bentuk hipotiroidisme kongenital yang terjadi akibat kekurangan hormon tiroid sejak lahir. Kondisi ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada sistem saraf. Hormon tiroid berperan penting dalam proses metabolisme, pematangan jaringan, serta perkembangan otak pada masa awal kehidupan. Oleh karena itu, kekurangan hormon ini dapat menyebabkan gangguan yang bersifat permanen jika tidak ditangani sejak dini. Untuk memahami kondisi ini secara klinis, kita dapat menganalisis sebuah kasus di mana seorang bayi menunjukkan gejala seperti keterlambatan tumbuh kembang, wajah khas atau puffy face, lidah besar atau makroglossia, hipotonia, serta kulit kering dan dingin. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan kadar T3 dan T4 rendah, sementara TSH meningkat. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pada produksi hormon tiroid yang bersifat primer. Secara patofisiologi, kekurangan hormon tiroid menyebabkan penurunan laju metabolisme basal. Hormon tiroid, terutama T3, berperan dalam meningkatkan aktivitas enzim metabolik, sintesis protein, serta konsumsi oksigen di berbagai jaringan. Ketika hormon ini rendah, maka hampir seluruh proses metabolisme tubuh melambat, termasuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Dampaknya terlihat pada pertumbuhan fisik yang terhambat, serta keterlambatan perkembangan mental akibat gangguan mielinisasi sistem saraf pusat. Keterkaitan dengan metabolisme mineral, khususnya yodium, menjadi sangat penting dalam kasus ini. Yodium merupakan komponen esensial dalam pembentukan hormon tiroid. Dalam kondisi normal, yodium yang diperoleh dari makanan akan diserap di usus, kemudian ditangkap oleh kelenjar tiroid melalui mekanisme sodium iode symporter atau NIS. Yodium ini kemudian mengalami oksidasi dan organifikasi untuk membentuk monoiodotirosin atau MIT dan diiodotirosin atau DIT yang selanjutnya dikombinasikan menjadi T3 dan T4. Pada kretinisme akibat defisiensi yodium, proses ini terganggu karena ketersediaan substrat yang tidak mencukupi. Akibatnya, produksi T3 dan T4 menurun drastis. Tubuh mencoba mengkompensasi dengan meningkatkan sekresi TSH dari hipofisis, namun tanpa cukup yodium, hormon tiroid tetap tidak dapat diproduksi secara adekuat. Kondisi ini juga dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau gondok sebagai respons terhadap stimulasi TSH yang terus-menerus. Selain yodium, hormon tiroid juga berpengaruh terhadap metabolisme mineral lain seperti kalsium dan fosfor. Pada keadaan hipotiroidisme, terjadi penurunan turnover tulang karena aktivitas osteoblast dan osteoklas menurun. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan tulang yang terhambat dan keterlambatan maturasi skeletal. Pada bayi dan anak, kondisi ini sangat krusial karena dapat mengganggu tinggi badan serta perkembangan struktur tulang secara keseluruhan. Lebih lanjut, gangguan metabolisme juga berdampak pada sistem saraf. Hormon tiroid berperan dalam proses diferensiasi neuron, migrasi sel saraf, dan pembentukan mielin.
Kekurangan hormon ini pada periode kritis perkembangan otak menyebabkan kerusakan yang bersifat irreversibel yang tampak sebagai retardasi mental pada penderita kretinisme. Kretinisme menggambarkan bagaimana gangguan pada fungsi hormon tiroid sejak awal kehidupan dapat memicu rangkaian perubahan yang kompleks pada berbagai sistem tubuh. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek biologis, tetapi juga memengaruhi kualitas perkembangan individu secara menyeluruh, mulai dari kemampuan kognitif hingga kapasitas fisik di masa depan. Implikasinya bagi kesehatan manusia sangat luas, karena kretinisme berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Anak yang mengalami gangguan perkembangan sejak dini cenderung menghadapi keterbatasan dalam pendidikan, produktivitas, dan kemandirian. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan beban keluarga, sistem kesehatan, serta berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, keterlambatan intervensi dapat memperbesar kesenjangan kesehatan, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap pelayanan medis dan edukasi gizi. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai upaya medis, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Intervensi sederhana seperti pemenuhan kebutuhan iodium, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi program screening neonatal memiliki peran strategis dalam menekan angka kejadian dan dampak kretinisme. Dengan langkah yang tepat dan berkelanjutan, kondisi ini sebenarnya dapat dicegah sehingga generasi mendatang dapat tumbuh lebih sehat, cerdas, dan produktif.